Hadir lebih dulu di kantor KPU tidak menerima ketika masa Perindo datang dengan menggunakan sejumlah mobil dan langsung mengarah ke gerbang KPU. Saat petugas keamanan meminta masa PDIP memberi jalan kepada mobil Perindo, terjadilah aksi saling dorong antar masa PDIP dengan petugas keamanan KPU. Belakang Partai Nasdem dan PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah sebuah partai politik Indonesia yang didasarkan pada filosofi nasional Indonesia yaitu Pancasila. PDIP sendiri terbentuk dari perpecahan dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada tahun 1999. PDI merupakan fusi dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau Partai IPKI, dan juga dua partai keagamaan Kristen seperti Partai Kristen Indonesia, Parkindo, dan Partai Katolik pada tahun 1973. Di sisi lain, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Partai ini berawal dari Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh, dan kelahiran Partai Nasdem ini tidak bisa dipisahkan dari visi dan misi utama Ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, dan memajukan fungsi pemerintahan di Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus mengusung restorasi Indonesia dengan 4 cakupan, yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Rekrutmen politik didasarkan pada ideologi partai politik. Dalam rekrutmen politik tersebut, ideologi partai politik menjadi sumber materi pendidikan, sumber program aktivitas politik, dan dasar bagi pengambilan kebijakan politik. Rekrutmen politik ideologis dilaksanakan pada partai politik yang mendasarkan aktivitas partainya pada ideologi tertentu. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, ideologi yang digunakan oleh partai politik antara lain ideologi agama atau Islam dan ideologi selain Islam seperti nasionalis dan sebagainya. Rekrutmen politik merupakan salah satu bentuk aktivitas politik. Rekrutmen politik melahirkan pola rekrutmen yang tersistematis dan terstruktur. Pola rekrutmen tersebut dapat dilihat dari mekanisme rekrutmen yang dilakukan secara terus-menerus, terkoordinir, terevaluasi, dan berjenjang. Penempatan setiap kader pada posisi-posisi strategis partai ditentukan berdasarkan jenjang pengkaderan yang dilakukan dari awal seseorang masuk sebagai anggota partai politik. Sebaliknya, pola rekrutmen yang tidak berdasarkan pada ideologi partai politik dilakukan berdasarkan kepentingan tertentu atau berdasarkan asas kemanfaatan tertentu. Pola rekrutmen seperti ini biasanya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan ketokohan. Menurut Surbakti, tokoh yang menyoroti rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik, proses pengisian jabatan pada lembaga politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, dan mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Kemudian, terdapat beberapa mekanisme dalam rekrutmen politik. Yang pertama adalah rekrutmen terbuka, di mana prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai alat berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Jika dihubungkan dengan demokrasi, cara ini berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Kemudian, kelebihan proses rekrutmen terbuka adalah tingkat akuntabilitas yang tinggi dan juga melahirkan sejumlah pemimpin yang memiliki nilai demokratis dan nilai integritas pribadi yang tinggi. Berlawanan dengan proses rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian, cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasi mereka. Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik sendiri terdiri dari dua sistem, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul demokrasinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dikarenakan proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka.
Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka di mana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif karena sistem pengangkatan legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik. Rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik di samping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di masyarakat. Halo semuanya, ini adalah tutorial mendapatkan EKTA Partai Nasdem secara mandiri. Yuk, biar nggak bingung, langsung aja. Di sini kita pertama buka website digital.nasdem.id, lalu kita masuk ke buat akun baru. Klik. Pastikan kamu sudah menyiapkan KTP, foto teroke, email, dan nomor telepon. Nah, masukkan email Anda. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi di emailnya. Jadi, waktu daftar EKTN Nasdem itu, tolong sekalian buka emailnya ya. Nah, kita tanya dulu nih, kode verifikasinya berapa? Dan kode verifikasi ini biasanya disebut OTP atau one time password. Nah, saya sudah dapat OTP-nya. Jadi kita masukkan 70 dulu dong. Masukin situ 7065. Masukkan OTP. Nah, di sini langsung deh kita masukin nama lengkapnya sesuai dengan KTP. Jadi kalau di KTP-nya itu nama lengkapmu nih Anjar Nugroho. Password don't use. Ini klik. Jangan dilihat ya. Oke, lanjutkan. Penting banget bagi teman-teman untuk memilih domisili yang mana, karena kali ini Partai Nasdem sangat-sangat mengakomodir semua kader yang ingin menjadi anggota Partai Nasdem di luar negeri. Nah, karena dia domisilinya di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, di sini ayo nama lengkap sudah keisi, jenis kelamin pas juga laki-laki. Mulai kita lengkapi ya. Tempat lahirnya di Jakarta. Tanggal lahirnya klik di sini. Tahun 91, bulan November, tanggal 29. Ini mestinya apa nih? Sagittarius atau Scorpio? Kok jadi kesana ngomongnya? Lihat di KTP, golongan darahnya tidak ada. Lalu status perkawinan saya tahu, status saya belum menikah. Status pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, nomor KTP. Oke, nomor telepon. Oke, sekarang kita masukkan alamat. Alamat kita ini dia tinggal di Provinsi Banten. Maka masukkan ke situ Banten di Kabupaten Tangerang. Bukan kota ya, jangan salah. Ketika memilih, lalu kecamatan. Kecamatan mana nih? Kelapa II. Banyak juga ya kecamatan di Tangerang, Kelapa II. Kelurahan Desa Bencongan. Oke, RT berapa ini? RT 7, RW 9. Nah, lalu masukkan alamatnya yang simpel aja, kayak arahannya Jalan Danau Maninjau 11, nomor 36. Oke. Sip, mari kita masukkan dokumen pendukung. Pertama-tama unggah foto dulu ya.
Tuh, kita pasangin yang bagus nih. Fotonya rapi toh. Set, konfirmasi. Oke. Lalu kita pilih lagi buat KTP-nya. Paskan. Teman-teman, kalau ada yang mau daftarkan KTA buat orang lain, tolong pakai KTP asli ya. Jangan ngambil fotokopian dari orang ataupun dari tempat fotokopian atau dari mana tempat yang kalian rasa itu akan oke-oke aja ngambil fotokopi KTP orang, karena dua hal. Yang pertama itu akan dihapus oleh sistem Nasdem Digital karena keamanan yang diciptakan oleh bidang digital dan siber untuk memastikan anggota kita itu benar, bagus banget. Dan yang kedua itu menggunakan data pribadi orang secara semena-mena. Jadi lebih baik tanyakan ke mereka apakah memang mau masuk ke anggota Partai Nasdem. Nah, oke, lanjut. Jangan lupa centang ini. Saya menyatakan setuju dan sudah membaca syarat dan ketentuan menjadi kader atau anggota Partai Nasdem. Dan yang kedua dicentang, saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya berikan adalah benar. Simpan data. Nah, oke, terima kasih, data Anda telah berhasil tersimpan. Berikutnya adalah proses verifikasi data untuk eKTA. Anda harus melakukan proses verifikasi dengan memasukkan kode referral yang bisa didapatkan dari anggota Nasdem yang sudah mempunyai eKTA atau didapat dari pengurus Nasdem setempat. Silahkan klik untuk login dan mengisikan kode referral verifikasi. Nah, jadi masuk di sini, masuk ke email yang tadi ya. Kalau saya sih akan menggunakan kode referral saya sendiri, yaitu Latifa 208, LATHIFA 208. Oke, nah begitu masuk kan langsung keluar halamannya ya. Minta verifikasi sekarang, input referral. Saya langsung masukin nih kode saya, Latifa 208, kirim permintaan verifikasi. Langsung deh, halo Anjar Nugroho, verifikasi Anda dari Latifa Marina Al-Ansori sedang dalam proses 1x24 jam. Oke, jadi kalau belum terverifikasi silakan ulang verifikasi dan hubungi referral Anda. Nah, karena saya sudah punya aplikasi Nasdem Digital nih, ini seperti ini aplikasinya. Saya akan langsung klik. Nah, di sini kan ada eKTA saya tuh. Dan di sini saya bisa melihat yang meminta permintaan verifikasi. Langsung deh masuk. Mana nih? Langsung masuk Anjar, dia mau menjadi anggota Partai Nasdem. Saya klik. Dan saya langsung tinggal setujui permintaan. Nah, tinggal deh kebaca kan. Sukses melakukan verifikasi kader. Nah, dengan begini, teman-teman yang punya banyak kader dan perlu memverifikasi mereka dimanapun kakak berada, tinggal download aplikasi Nasdem Digital, available di Android dan segera available di Apple. Nah, sudah selesai. Di sini tinggal menunggu deh. Kita refresh, sudah terverifikasi. Dengan begini, kakak sudah punya kode referral sendiri nih di bawah. Nomor eKTA, kode referral, QR code kalau mau datang ke acara. Tuh referral code-nya sudah ada. Dan bisa langsung download eKTA yang ada di sini. Bisa langsung di print dan bisa langsung mendownload, mencetak eKTA. File ini bisa langsung di-download dan bisa pergi kemanapun kakak perlukan untuk mencetak kartu tanda anggota Partai Nasdem. Kalau saya sih lebih suka punya yang digital aja ya, di HP sudah bisa dibawa kemana-mana, screenshot seperti itu sudah jadi mudah, gampang, dan simple. Oke, jadi itu aja caranya mendaftar eKTA Partai Nasdem secara mandiri. Kita harap ini membuat kamu jadi rajin mengajak kader-kader lain untuk mendaftar, dan juga kamu bisa merasakan bagaimana kemajuan teknologi sudah terasa juga di Partai Nasdem. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam sistem kenegaraan yang demokratis melalui partai politik.
Pola rekrutmen pemimpin dengan perubahan sistem politik yang dikembangkan memiliki tuntutan yang mana adanya suatu sistem yang demokratis menjadi faktor yang penting dan memiliki pengaruh yang besar di era reformasi ini. Saat ini, beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader atau pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Di Indonesia, pola rekrutmen partai terdiri dari dua macam pola, yaitu yang pertama ada pola rekrutmen tertutup dan pola rekrutmen terbuka. Namun, kebutuhan untuk memenangkan proses pemilihan di seluruh tingkat pemilihan menjadi dasar banyaknya partai melakukan rekrutmen kader tidak berdasarkan pada kualitas yang dimiliki kader. Mendapatkan kader yang berkualitas melalui proses rekrutmen seharusnya melewati 3 tahap. Antara lain yaitu ada sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Namun pada kenyataannya, kini partai politik lebih berorientasi kepada bagaimana memenangkan pemilu dan mendapatkan kekuasaan. Hal ini pula yang menghasilkan pemimpin pada saat terpilihnya nanti tidak bisa menjalankan tugas dengan baik atau bahkan tidak mengetahui apa tugasnya sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan. Ini yang menjadi masalah dalam proses perekrutan kader di partai politik di Indonesia. Biasanya dengan pola rekrutmen tertutup di mana kader-kader atau yang menjadi calon anggota legislatif bisa saja dari orang terdekat ataupun keluarga. Ada beberapa macam hal yang dapat menjadi permasalahan dalam proses rekrutmen, yaitu ada keluarga politik, di mana terdapat 2 atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik. Lalu politik kekerabatan, di mana upaya melanggengkan kekuasaan melalui rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya atau prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan maupun ikatan perkawinan. Dan yang terakhir yang sering terjadi di Indonesia yaitu ada politik dinasti, yaitu upaya melanggengkan kekuasaan dengan mendudukan keluarganya dalam jabatan politik. Terdapat minimal 4 anggota keluarga yang menduduki jabatan politik dan bisa lebih dari 2 generasi. Kesimpulan, tahapan rekrutmen partai politik dijalankan melalui beberapa tahap. Antara lain yang pertama, sertifikasi, merupakan tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk ke dalam pencalonan, meliputi aturan tentang pemilu, aturan tentang partai, dan norma-norma sosial. Yang kedua ada penominasian calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi. Yang terakhir ada pemilu yang merupakan tahap yang menentukan siapa yang dapat memenangkan pemilu. Pola rekrutmen partai terdiri dari 2 macam pola, yaitu pola rekrutmen tertutup dan rekrutmen terbuka. Namun masalahnya, proses perekrutan kader di partai politik Indonesia biasanya dengan pola rekrutmen tertutup. Kader-kader atau yang menjadi calon anggota legislatif bisa saja dari orang terdekat ataupun keluarga, sehingga malah terjadi partai nepotisme dan oligarki dalam politik di Indonesia. Studi kasus yang kita amati antara Partai Nasdem dan PDIP, di mana Partai Nasdem memiliki pola rekrutmen terbuka dalam proses seleksi, baik hal pemberkasan maupun wawancara tatap muka. Dari rekrutmen Partai Nasdem ialah berdasarkan kebijakan dan ideologi. Sementara proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP hanya melalui tahapan seperti partai lainnya, yaitu dengan mendaftar diri bergabung dan memiliki batasan minimal 21 tahun ke atas, dan tidak terlibat dalam kasus narkoba dan sejenisnya. Pola rekrutmen PDIP juga mengarah ke objektif dengan sumber dukungan, posisi, dan juga uang. Sekarang hari-hari ini saya banyak melakukan pemecatan. Tidak peduli saya. Karena apa? Mereka tidak puas. Maksudnya, sebagai anggota PDI, langsung hengkang. Ya silakan, ya saya pecat. Monggo, silakan pilihan Anda. Mau kemana? Hanya karena apa? Tidak dipilih sebagai calon. Wah, banyak banget. Untung sekarang sudah agak reda. Ya karena yang pergi itu kan ya tentu bawa 1-2 orang, ya monggo saja. Saya lebih senang begitu. Apa namanya? Itu dalam rangka konsolidasi. Lebih baik yang orang seperti begitu menurut saya itu bukannya kader. Itu oportunis, hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri untuk masuk ke dalam sebuah organisasi, apalagi partai politik yang mereka lihat, oh ini rakyat pada senang sama PDI Perjuangan. Saya tidak butuh orang seperti itu. Semua yang naikkan bukannya sekjen, saya ketua umum, go, pergi kamu. Saya tidak butuh. Saya butuh adalah apa?
yang namanya dari kader-kader PDI yang punya jiwa raga, itu punya fighting spirit. Itu makanya saya bilang, jangan dong manjakan tuh milenial. Apa baktinya pada negeri ini? Kalian ini kalau yang di umur berapa ya? Milenial itu kan yang diambil milenial tuh dari tahun 80 lah. Jadi umur berapa ya? Ya kira-kira kalian masih ada yang masuk lah. Tapi terus hanya mejeng-mejeng doang. Yang ngamuk saya. Harus berbuat. Kalau tidak, lah monggo. Mundur saja dari partai ini. Cari makan bisa kok ke tempat lain. Jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah, karena saya sudah berpikir jauh.